Dari mulai tahun 68 saya berkelana karena petunjuk yang saya jalani dan kita tidak tahu arah tujuannya kemana. Saya hanya berjalan, kita hanya ngikutin kata hati dan langkah kaki. Nah, selama itu kita juga sering menjalankan rehatin atau orang bilang yaitu dengan puasa-puasa yang sunnah. Puasa itu macam-macam dan kita jalani sampai tanggal 10 kita bisa sampai dari mulai tanggal 10 Juli sampai tanggal 20 Agustus kita sudah pada petunjuk suruh menjalankan suatu puasa. Kita jalan. Setelah tanggal 20 terakhir puasa 40 hari itu, saya sudah berpetunjuk lagi suruh puasa padi geni. Yang dimaksud padi geni itu adalah kita puasa masuk kamar. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak ada boleh sinar seleban jarum pun tidak boleh masuk. Dan itu tidak ditentukan berapa hari, berapa lama, enggak. Nah, di situ saya punya ditemani sama satu kelapa hijau sama tikar, selebar tikar. Di mana kita bisa istirahat di dalam, bagaimana kita bisa tidur dengan bantal, yaitu dengan kelapa hijau. Nah, pada malam kedua, tahu-tahu saya mendapatkan lambang atau gambar logo PPS Budi Jati. Namanya PPS Budi Jati, logo itu dengan gambar ada 5 warna, ya kuning, merah, putih, hitam, biru. Dan itu ada mengandung arti semua itu. Di samping lambang itu adalah gambar satu sayap, telapak tangan, dan rajahnya juga telapak kaki berserta rajah. Di bawahnya ada tulisan moto PPS Budi Jati. Motonya adalah Hamemayu, Hayuning Mening, Rir Hamarsudi, Rahayuning Hanggung. Kita mendapatkan pesan mempelajari suatu ilmu adalah perlu disiapkan. Pertama perlu disiapkan adalah wadah, itu adalah tubuh. Karena di dalam tubuh kita ini ada kunci dua, yaitu jantung sebagai motor gerak, leher sebagai kesimbangan. Tanpa disiapkan pada itu bisa berakibat fatal di kesehatan kita. Nah, untuk melatih itu, paling tidak kita harus persiapkan adalah fisik, yaitu wadah, yaitu adalah olahraga, antara lain yang kita terima adalah senam sebelum kita melatih itu. Terus juga nanti kita sudah senam itu bisa ada urutannya, misalnya kita harus dari leher ke bawah dan pinggang langsung kaki. Kalau kita melatih fisik itu dari kaki, itu harus dari kaki naik ke pinggang, pinggang ke dada, dada ke kepala. Jadi ada urutannya. Tidak sembarangan kita itu melatih senam pun itu ngacak, itu nggak bisa. Itu berurutan. Nah, setelah kita siapkan, barulah kita melatih yang saya katakan nanti latihan pernapasan. Sedangkan pernapasan itu ada macam-macam. Satu, pernapasan untuk kesehatan. Kedua, bagaimana melancar peredaran darah. Bagaimana kita melatih pernapasan, kita bisa untuk maupun benda-benda keras. Melatih pernapasan juga untuk membentuk ataupun mengeluarkan aura. Bagaimana untuk melatih mengeluarkan aura kita itu adalah dari pernapasan. Itu caranya beda-beda yang saya terima. Nah, nanti akhirnya lari ke masalah, ya ada senam Hajirojo. Ada senam khusus untuk penyembuhan penyakit yang belum kronis. Oh, itu yang saya terima.
kita membicarakan masalah kelompok latihan. Pada saat saya mendapatkan lambang dari kamar, lambang bebas jati. Begitu saya keluar, ada tamu 2 orang sebelum saya keluar kamar. Saya dengar dari jalan. Begitu saya keluar, ternyata tamu itu adalah namanya satu Jayadi, panggilannya Buang, itu anggota sipil. Yang kedua Sutanto, itu adalah anggota AURI. Tahu-tahu dia ngomong apa? Minta latihan. Tepat tanggal 27 Agustus, saya keluar dari kamar dapat lambang, langsung kita bawa ke suatu latihan tempat yang sudah diizinkan dia di lapangan bulu tangkis Kampung Cipinang Asem, Halim, Jakarta. Nah, pertama anggota ada 8 orang. Tuh. Setelah itu berjalan berapa bulan, nggak nyampe 3 bulan, saya diminta untuk membuka kelompok lagi. Mayoritas adalah anak mahasiswa Trisakti. Namanya Muhammad Nasir CS, panggilannya Inas. Nah, kita membuka kelompok akhirnya di Pejaten di Jalan Ayub. Yang kedua. Yang ketiga, sultan. Misalnya kita ngambil dari senam leher, senam kepala, leher, ke pinggang, baru kaki. Kalau kita mulai dari senam kaki, kita naik pinggang, dada, leher. Itu
yang saya terima adalah seperti itu. Nah, setelah kita siapkan itu, terus dengan senam-senam yang lain-lain, bagaimana melenturkan otot-otot, supaya menyiapkan untuk nanti kita akan masuk latihan dalam. Nah, itu ada latihan pernapasan misalnya. Itu kesiapan dulu itu, supaya peredaran darah buka dulu, barulah kita melatih pernapasan. Nah, ternyata di dalam melatih pernapasan itu munculnya ada beberapa macam. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa latihan pernapasan itu bisa buka aura, bisa kita mengobati penyakit diri sendiri yang belum kronis. Pernapasan bisa juga untuk mengusir makhluk-makhluk, kalau orang percaya itu makhluk-makhluk yang sifatnya mengganggu kita karena dia takut panas. Nah, dengan latihan pernapasan kita panas. Ya. Nah, di samping itu kita juga bisa bagaimana kita punya tenaga lebih. Suatu contoh, mungkin ada orang bisa mukul besi, mukul batu, itu nanti ada seperti itu muncul lah. Tapi sebelum kita melatih pernapasan itu, kita harus jeli, harus tahu persis. Dan dari PPS jadi menerima. Satu contoh, dalam kita membuang napas, ternyata, padahal kita buang napas sudah habis, ternyata masih ada napas yang tersisa di dalam. Bagaimana untuk membersihkan itu? Jangan sampai kita napas yang kita buang belum habis, itu narik lagi yang kedua yang bersih. Ternyata itu kurang tepat untuk dari PPS. Nah, saya menerima cara seperti itu. Dan hasilnya cukup memuaskan. Itu materi. Di samping itu, kita juga nanti ada latihan misalnya kuncian, gerak praktis, gantingan, jatuhan. Jadi semua itu kita terima dari hasil selama perjalanan saya yang saya terima. Saya pelajari terus selama dari 68 sampai mendapatkan PPS. Simbol PPS Bujijati atau lambang PPS Bujijati yang saya dapatkan itu ada dua. Satu, di lambang ada warna, beberapa warna. Yang kedua adalah bentuk gambar. Nah, yang saya dapetin, yang dimaksud warna itu adalah ada artinya. Yang saya terima adalah satu, warna merah adalah berani, warna putih suci, warna kuning ketuhanan, warna biru perdamaian, warna hitam kelanggengan. Itu yang saya terima. Nah, sedangkan bentuk gambar, ada bentuk gambar sayap warna putih. Sayap itu adalah simbol pengayom. Kita seorang anggota budi jati harus bisa mengayomi siapapun yang butuh pengayoman. Itu dari sayap. Dari tangan, bentuk tangan yang bentuknya seperti ini. Kita anggota PP Budi Jati tidak menginginkan suatu keributan. Artinya itu. Nah, sedangkan ini, kalau memang kita tidak mau diajak damai, ya kita siap. Kita punya satu kekuatan yang kita latih, termasuk kaki.